Saya kan ini jualan sambil ini, cuma kok karena saya pemula harus memasarkan produk saya dengan cara apa? Saya juga bingung. Setelah itu diajari dengan cara-caranya bagaimana kita bisa memberikan tester dengan cara kita tidak rugi dan kita dapat malah dibayar. Bagaimana caranya? Istilahnya sambil menyelam minum air. Oke, jadi dengan strategi ini menjual nasi sambal, gimana omsetnya dibanding sebelum di coaching naik jadi berapa ratus persen, Bu Ita? Jadi berapa ratus persen? 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ita, owner dari Street Food Nirwana. Selama pandemi ini saya mengalami penurunan omset dari buka di depan kampus UPN sampai saat ini masih saya tutup karena mengalami banyak problem. Yang salah satunya mahasiswa sudah tutup, masih libur. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk buka di rumah. Ini saya sudah menghubungi Cook Indo Permana. Saya penasaran strategi apa yang akan diberikan sama Cook Indo. Pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, seperti kita mengetahui ya, pada saat pandemi banyak omset bisnis kuliner turun drastis. Seperti yang dialami bisnis kuliner milik Bu Ita ini. Jadi di sini saya, InnoCoach Bisnis Kuliner, akan memberikan tips dan trik bagaimana omset bisa naik kembali pada saat pandemi. Oke, kita masuk ya. Kita lihat di sini acara bedah bisnis kuliner. Silakan. Saya di sini bersama dengan Bu Ita, owner bisnis kuliner yaitu Nirwana Street Food. Baik, Bu Ita, kita ngobrol aja ya. Jadi ngobrol-ngobrol aja, santai aja gitu loh. Jadi begini, Bu Ita, kalau boleh tahu bisnis Nirwana Street Food ini dari tahun berapa? Sekitar 3 tahunan, Bu. 3 tahunan ya. Jadi 2 tahun, 3 tahun sebelum pandemi ya. Iya. Oke, saya mau tanya deh ini Bu Ita, pada saat sebelum pandemi bagaimana bisnis kulinernya? Jualannya itu pakai cara apa aja sebelum pandemi? Saya jualannya lewat di kampus UPN. Itu lumayan hasilnya, Bu. Tapi sementara saat ini pandemi, jadi mahasiswa banyak yang libur, akhirnya ya terpaksa saya harus berputar otak bagaimana agar ada pemasukan. Iya, jadi sayang sekali kan kalau umpamanya sudah bisnis kuliner yang sudah 3 tahun karena ada pandemi menyerah, nggak jualan lagi. Jadi kan harus tetap semangat ya untuk tetap jualan lagi. Jadi gini, pada saat sebelum pandemi kalau boleh tahu omsetnya berapa ini? Kalau mungkin mingguan atau bulanan gimana sebelum pandemi pada saat jualan di dekat kampus itu, berapa itu omsetnya? Kalau omset berapa ya? Seingatnya? Kira-kira 1 hari bisa bersihnya apa kabarnya? Kotor omset? Oh, omset kotornya sekitar 700-an. 700 setiap hari ya? Ya. Wah, keren banget. Jadi omsetnya sebelum pandemi di dekat kampus ya 700.000 per hari. Jadi kalau umpamanya 1 bulan sudah, kalau umpamanya liburnya 4 hari dalam 1 bulan, jadi dikalikan 26 ya. Jadi sudah lumayan. Bagaimana keadaan omset pada saat pandemi? Jadi yang di kampus UPN ini terpaksa ditutup, jualannya di dalam rumah, bagaimana kondisi omsetnya? Kondisi omsetnya juga ya tetap turun sih, Bu. Karena kan kondisi pandemi semuanya mengalami ya. Jadi ya saya terpaksa babat alas lagi buka di rumah. Babat alas lagi ya? Babat alas lagi
Mulai dari nol ya? Mulai dari nol. Oke. Karena kalau buka offline, buka yang di kios itu kendala saya di pegawaiku. Punya pegawai. Setelah salah didik, bisa dia buka sendiri kan. Oh, iya. Lama-lama saya juga lelah, daripada saya mondar-mandir. Akhirnya saya inisiatif buka di rumah aja lewat. Di rumah ya? Ya. Ini apa namanya, kalau diumpamakan pada saat sebelum pandemi dibanding pada saat pandemi corona, turunnya ngefek banget nggak? Anjloknya sangat anjlok nggak itu? Amat sangat anjlok. Jadi bukan cuma sangat aja, jadi amat sangat anjlok ya? Oke, jadi pada saat jualan di ini ya, di dalam rumah, cara jualannya gimana Bu, kalau boleh saya tahu? Saya share di grup-grup WA teman-teman, gitu. Kadang dibantu sama ibu juga, itu untuk dipasarkan di grup-grupnya. Oke, jadi ini ya, cuma pakai cara WhatsApp aja ya, nge-share aja ya? Oke, kalau ini bagaimana keadaan orang-orang pada saat pandemi, bagaimana? Maksudnya, kalau zaman dulu itu mungkin yang penjualnya sedikit, kalau mainnya pada saat pandemi semakin banyak atau gimana orang yang jualan saat ini? Iya, ya dulu-dulunya kan masih belum banyak ya share di grup gitu. Habis itu sekarang karena kondisi seperti ini banyak yang jualan. Tapi ya alhamdulillah sih, semua akhirnya banyak teman-teman juga kita untuk sharing. Gitu. Jadi penjualnya makin banyak, jadi sekarang ini ya apa namanya, istilahnya kompetitornya jadi semakin banyak ya, jadi semakin menantang sebenarnya ya. Oke, jadi begini Ibu Ita, di sini saya berusaha untuk memberikan strategi, tips dan trik bagaimana omset dari Bu Ita ya, dari Nirwana Street Food ini omsetnya bisa melonjak, bisa meningkat meskipun jualannya pakai WhatsApp aja. Oke, kita mulai. Ini saya boleh ya hapus ya? Oke. Oke. Di sini adalah bisnis yang namanya adalah Nirwana Street Food. Jadi pada saat pandemi jualannya di rumah pakai WhatsApp aja. Iya. Jadi banyak pengusaha kuliner ya, dia menjual produk. Kalau menjual produk, bener nggak Bu? Pengusaha kuliner penjual produk. Iya, benar. Benar ya? Iya. Jadi mindset pengusaha yang memang tidak ngerti ilmunya, dia hanya menjual produk aja. Tapi sebenarnya menjual produk saja ya, kita ngomong menjual produk saja, itu sebenarnya salah. Yang benar adalah nanti ya, harus menjual solusi. Jadi seperti Ibu bikin iklan ya, ada gambar ya. Biasanya tulisan paling atas apa Bu biasanya? Belilah atau produk saya, brandnya. Iya, brandnya. Terus apa lagi tulisannya? Jualannya, produknya. Jualan produk? Iya. Oke. Kalau dengan strategi kayak gini, pembeli banyak banget beli nggak? Atau biasa-biasa aja atau tambahan sedikit? Biasa aja. Biasa aja? Kurang menarik. Kurang menarik. Coba ya, Ibu kalau menjadi konsumen biasa, maksudnya konsumen yang belum mengerti tentang bisnis Ibu, ya, coba mungkin Ibu menutup mata sebentar, maksudnya benar-benar saya adalah orang biasa yang tidak kenal bisnis ini, benar-benar ini. Coba kalau makanya setelah ditutup matanya, dibuka lagi, melihat kayak gini membuat orang tertarik nggak beli? Benar. Pertama, brand Nirwana Street Food.
Nirwana Street Food, apakah brand ini terkenal se-Indonesia? Enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi kadang-kadang kalau melihat Nirwana Street Food itu opo tuh gitu loh. Aku nggak kenal segala macam siapa. Jadi kalau sudah ada orang keraguan untuk membuat orang benar-benar tertarik beli, kadang-kadang mundur dulu. Nanti saya belinya nanti aja gitu loh. Langsung jualan produk. Jadi caranya ya, cara untuk bagaimana iklan kita itu meskipun jualnya pakai WhatsApp aja bisa lebih mudah menghasilkan duit. Saya kasih rumusnya, Bu. Jadi nanti rumusnya ini bisa pakai poster, bisa berupa tulisan. Jadi namanya tulisan copywriting ya. Jadi gini caranya. Di sini tulis adalah masalah. Masalah pada saat corona. Contohnya, saya ingin tanya, jualan ibu yang lumayan laku sambelnya ya. Sambel ini bisa menjadi solusi masalah corona untuk apa? Mungkin saya boleh tahu. Untuk menambah nafsu makan. Oke. Oke. Jadi kalau kayak gitu ya, tulisannya males makan saat pandemi atau corona. Setelah ini tulisannya ya, ini adalah solusi. Jadi ini masalah tadi ya. Masalah. Setelah masalah adalah solusi. Solusinya nanti begini. Tambahin aja semua jenis makanan dengan sambal. Dengan sambal apa namanya? Ada brandnya nggak? Boe. Sambal Boe. Setelah ini baru produknya. Produk sama harga. Jadi nanti sambelnya ada satu varian atau berapa varian? Ada 4. Ada 4. Ya. Jadi nanti ditulis sambel apa sama harganya. Paling bawah baru brandnya ibu. Karena brandnya belum terkenal se-Indonesia. Kalau brandnya sudah terkenal se-Indonesia, maunya McDonald's segala macam, McDonald's taruh di atas. Nah ini karena brandnya belum terkenal, brandnya ditulis paling bawah. Paling bawah langsung nomor WhatsApp, kontak nomor WhatsApp. Jadi caranya kayak gitu. Coba bandingkan ya Ibu ya, dari 2 cara beriklan ini. Iklan pertama adalah langsung tulisannya Nirwana Street Food, sambel ini, sama yang iklan kedua seperti kayak gini. Ada tulisannya, males makan saat corona. Tambahin aja semua jenis makanan dengan sambal Boe. Langsung baru jenis sambelnya sama harganya. Kalau ibu menjadi orang biasa, maksudnya orang masyarakat biasa, konsumen biasa, kalau ngelihat 2 jenis iklan ini, yang membuat ibu bener-bener pingin beli, tertarik beli yang mana? Yang nomor 2 ini. Kenapa kayak gitu? Karena lebih jelas keterangannya. Lebih jelas keterangannya gimana? Lebih menarik dan juga menginformasikan masalah yang dihadapi oleh pembacanya. Jadi nanti caranya seperti kayak gini Ibu. Jangan menjual produk, tapi jualah solusi. Seperti kayak gitu. Terus yang kedua, masyarakat yang suka beli produk ibu siapa? Maksudnya target pasar ibu siapa ini? Ibu-ibu ya? Iya. Karena kenapa kok lebih banyak ibu-ibu? Karena di dalam rumah tangga itu yang menentukan segala macam menu, dan itu pasti ibu. Oke. Karena ini ibu-ibu, karena ownernya juga ibu-ibu. Iya. Jadi benar-benar tahu
masalah yang dihadapi ibu-ibu di rumah tangga itu apa ya. Iya. Jadi lebih gampang jualannya. Iya. Jadi kalau maunya jualnya ibu-ibu, langsung jualannya pakai WhatsApp. Jadi WhatsApp grupnya ibu-ibu ya. Iya. Oke, jadi nanti jualannya adalah sambal. Ada nggak Ibu, dari sambal ini produk-produk buatan Ibu yang bisa menjadi pelengkap? Maksudnya sambal itu nanti mungkin jual kletian, jual snack segala macem. Jadi nanti biar bisa dicocol sama sambalnya. Ada nggak produknya itu? Ada. Apa itu? Telur gulung. Telur gulung. Iya. Sama sup tom yum itu. Jadi nanti caranya adalah strateginya akan saya bahas ya nanti ya di WhatsApp ya. Jualnya barengan. Jadi orang makan sambal, jual sambal sekalian sama saladnya. Atau jual sambal sama telur gulungnya. Oh, sama ini kemarin Apa itu? Bihun itu loh. Bihun? Apa samosa bihun. Oke, samosa. Waktu puasa. Samosa. Jadi nanti mungkin pada saat ini Ibu tidak jualan, tapi mungkin Ibu bisa buat produk. Maksudnya produk-produk yang enak dinikmati sama sambal. Jadi nanti bisa dibikinkan. Jadi nanti orang nikmatinya bukan cuma sambal aja gitu loh, tapi nanti sambal sama apa. Jadi sekali konsumen beli duitnya langsung banyak. Jadi menjualnya langsung berapa produk sekaligus gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi kan enak kan, sekali konsumen beli langsung duitnya lebih banyak daripada cuma beli satuan kayak gitu. Seperti kayak gitu. Oke. Ini salad ya. Salad nanti salad itu gimana selama ini jual saladnya gimana caranya? Karena salad itu saya jualannya lewat GoFood kok. Lewat GoFood sama GrabFood. Oke. Ini kita kalau bisa menghindari menjual produk, sudah meninggalkan menjual produk saja, tapi menjual solusi. Kalau jual salad, jual solusi masalah apa? Pada saat pandemi ini. Biar sehat, karena biar sehat. Ini ya apa namanya serat ya? Iya. Serat sama vitamin C-nya tinggi. Iya. Jadi gunanya agar daya tahan tubuh tinggi. Iya. Jadi nanti jualan salad ya, caranya seperti kayak gini. Jadi kalau bisa jangan jual produk gitu loh. Jadi kalau maunya pakai cara kayak gini, Ibu gimana? Lebih yakin, lebih semangat, lebih optimis, bisa menghasilkan duit lebih banyak ya? Iya. Oke. Bagaimana Ibu? Ada pertanyaan nggak nih? Ini tadi saya mengenai sambalnya ini, saya mengapa biar katanya Kuk tadi kan biar macem-macem bisa belinya nggak satu item aja. Makanya sambalnya itu saya kasih rasa-rasa, ada yang teri pete, ada yang paru, ada yang pete, ada yang belacan. Iya. Gitu. Jadi orang kalau beli nggak nanggung, apalagi ngirimnya umpama daerah Perak gitu, kalau cuma beli sambal paru aja kan. Jadi biar nggak bosen sambal itu aja ya. Oke. Pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, seperti kata ahli strategi terkenal, setiap strategi harus kita membuat strategi cadangannya. Jadi tadi kita membahas ya, memberikan strategi bagaimana meningkatkan omset berjualan sambal dengan merubah iklan di WhatsApp. Kali ini saya memberikan cadangan strategi, yaitu adalah tidak hanya menjual sambal aja, tapi juga sambal ini dijual sebagai nasi sambal. Jadi nasi sambal ini gunanya agar sebenarnya sih untuk memberikan tester pada masyarakat bagaimana rasa enaknya sambal. Tapi juga tidak tester, bukan gratisan, tapi dijual. Jadi nasi sambal ini dijual sebenarnya untuk tester rasa sambalnya,
tapi bisa dijual ke orang-orang, ke kantor-kantor, ke masyarakat. Bagaimana bisa menghasilkan duit. Jadi seperti kayak gitu strategi cadangannya, yaitu menjual juga nasi sambal yang bisa ditambahin lauk. Seperti kayak gitu pemirsa, kita bisa ngeliat ya bagaimana dengan strategi ini, strategi utama dan strategi cadangan bisa menghasilkan tambahan omset naik menjadi berapa ratus persen nih. Oke, silakan simak ya. Sambalnya nggak terlalu pedes, pas di lidah, parunya empuk, sambal yang lain juga enak. Porsinya pas, ada di GrabFood dan di GoFood. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, setelah kita memberikan ya tips trik bagaimana meningkatkan omset pada saat pandemi, setelah berapa minggu kita ini ya pingin tahu ya bagaimana sih hasilnya. Omsetnya bisnis dari Bu Ita ini meningkat berapa ratus persen jadinya. Oke, kita tanya ya langsung pada Bu Ita bagaimana hasilnya. Ya, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, kita di sini ingin tahu ya bagaimana tips dan trik meningkatkan omset pada saat pandemi yang dilakukan oleh Bu Ita. Jadi kita ingin bertanya-tanya sedikit mungkin tentang kesulitannya dan kesuksesannya. Oke, selamat siang Bu Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi gini Bu Ita, mungkin pemirsa ingin tahu ini keberhasilan meningkatkan omset dengan tips dan trik yang saya ajarkan bagaimana. Jadi mungkin pemirsa ingin tahu hal apa yang dilakukan pertama kali Bu Ita untuk meningkatkan omset bisnis kuliner. Apa nih yang pertama kali dilakukan pada saat setelah di coaching? Kapan hari itu? Pertama kali kan menjual ya, berusaha menjual sambal ini ya? Ya, menjual sambal ini. Saya di sini menjualnya bukan berupa sambal aja, tapi berupa nasi, bisa paketan. Contohnya seperti ini. Jadi berbagai macam kalangan bisa saling menikmati. Sasaran saya semuanya bisa menikmati sambal boe. Ada yang kepepet, ada yang bungkus, mungkin untuk sedekah, dan juga ada yang kemasan tepak. Gimana cara menjualnya mungkin? Saya tawarkan lewat WA WA ya. Ini apa namanya, dengan cara iklannya dirubah ya waktu itu. Ya. Jadi iklannya dirubah, sebelumnya cuma jual produk aja, langsung menjual solusi masalah ya. Iya, benar. Dijual ini iklan itu disebarkan ke kemana aja di WhatsApp? Ke grup-grup WhatsApp yang ada di tempat saya, semua saya sebarkan semua. Oke. Suami sama teman-teman dan suami, anak semua menyebarkan foto saya. Oke. Ini apa namanya, ada berapa grup WhatsApp yang disebarin itu? Kurang lebihnya 8 itu. 8 ya? 8, satu grup WhatsApp bisa puluhan ya, bisa menjangkau banyak orang. Seperti kayak gitu, karena mungkin Bu Ita memang masih ahlinya menyebarnya di grup WhatsApp, jadi belum bisa ini ya mengarahkan ke sosial media, ke Facebook segala macam kan belum ya Bu Ita ya. Terus dengan menjual sambal ya, menjual sambal dengan iklan yang dirubah, bagaimana hasilnya? Peningkatan omsetnya cuma berapa persen kalau jual sambal aja kemarin itu? Peningkatannya waktu pertama kali diikutin sama ini masih sekitar 30% aja. 30% aja ya. Meskipun 30% sudah bisa disyukuri ya, alhamdulillah bisa naik. Peningkatan ya. Oke, tapi kan Ibu Ita kok cuma 30% aja.
sayang ini, pingin lebih banyak lagi seperti itu Bu Ita ya. Jadi setelah itu pakai strategi cadangan ya Bu Ita ya. Jadi tidak hanya menjual sambal aja, tapi juga menjual nasi sambal. Iya. Jadi nasi sambal, nasi ada sambelnya, sambal parunya Bu Ita itu, dan juga ada tambahan lauk nggak itu nasi sambelnya itu? Ada Bu. Ada ya. Ada. Dengan menjual nasi sambal, jadi dari transformasi ya, dari Ya. sambal aja menjual ke nasi sambal. Iya. Jadi malah hal itu ya yang bisa meningkatkan omset ya. Jadi lebih banyak penjualan saat itu. Iya. Oke. Ini apa namanya? Gimana cara menjualnya? Maksudnya menjual nasi sambalnya itu gimana caranya yang sudah dilakukan? Saya kan ini jualan sambal ini, cuma kok karena saya pemula harus memasarkan produk saya dengan cara apa? Saya juga bingung. Setelah itu diajari dengan cara-caranya, bagaimana kita bisa memberikan tester dengan cara kita tidak rugi dan kita dapat malah dibayar. bagaimana caranya, istilahnya sambil menyelam minum air. Oke, jadi menarik ini pemirsa. Ngasih tester, biasanya kalau orang ngasih tester gratisan kan, rugi. Ini ngasih tester malah dapat duit gitu loh. Iya. Jadi sambil menyelam minum air ya. Iya. Mungkin bukan cuma minum air, mungkin minum teh botol mungkin. Iya gitu ya. Jadi ini ya omsetnya malah berkembang pesat, dan juga orang-orang yang mencoba nasi sambal ini jadi ini ya, jadi kepingin ini tahu sambalnya bisa nggak cuma beli sambalnya aja. Iya. Jadi seperti kayak gitu. Iya. Jadi dengan menjual nasi sambal ini ya, tidak hanya nasi sambal aja yang laku, sambalnya juga makin meningkat omsetnya. Jadi dengan strategi ini menjual nasi sambal, gimana omsetnya dibanding sebelum di coaching naik jadi berapa ratus persen Bu Ita? Jadi berapa ratus persen? 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya. Iya. Jadi naiknya menjadi 200%. Jadi 2 kali lipat. Jadi ini ya, apa namanya, benar-benar bermanfaat dan ada hasilnya ya. Iya, benar. Karena orang beli nasi, merasakan sambalnya enak, dia akhirnya tanya, apa bisa beli sambalnya aja? Oke. Akhirnya dua-duanya kebeli semua. Oke. Jadi kali ini kita menamakan strategi ini adalah memberikan tester tapi dibayar. Bisa meningkatkan omset sampai menjadi 200% atau 2 kali lipat. Jadi luar biasa sekali pemirsa. Jadi mungkin ya pemirsa, bila Anda punya bisnis kuliner di rumah, bisa memakai strategi ini. Jadi tester tidak hanya digratisin, disebar-sebarin, tapi tester itu juga bisa dijual. Kalau produk teman-teman benar-benar enak, orang jadi penasaran, ingin beli lebih banyak. Iya. Jadi seperti kayak gitu ya Bu Ita ya. Iya. Ada nggak dari Bu Ita untuk pesan pada pengusaha-pengusaha kuliner di luar sana yang omsetnya turun? Ada nggak sedikit penyemangat, kata-kata motivasi mungkin? Gimana? Terutama berdoa dan ikhtiar. Berdoa dan ikhtiar. Mencari ilmunya juga perlu nggak itu? Perlu sekali, Bu. Oke, karena kalau hanya tidak ada ilmunya juga bingung kan gimana bisa meningkatkan omset. Betul, betul. Oke, seperti kayak gitu, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online tetap semangat dan berusahalah juga menuntut ilmunya. Bagaimana caranya agar omset bisnis kuliner Anda pada saat pandemi bisa naik menjadi berkali-kali lipat atau naik menjadi beberapa ratus persen. Tetap semangat, saya Ino Coach Bisnis Kuliner di acara Bedah Bisnis Kuliner. Semangat selalu.